para jamaah, para pecinta Ramadan, pecinta Qiyamul Lail, pecinta masjid, pengunjung taman-taman surga, yang mugi-mugi kula panjenengan sedaya terus diparingi rahmat barokah hidayah oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur terus kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga di malam yang mulia ini, malam ke-21 di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kula panjenengan sedaya tetap terus merasakan, menggunakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Terutama kita bersyukur, alhamdulillah, tetap diparingi nikmat Islam, nikmat iman, sehat walafiat wa umur, sehingga bersama-sama kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Ngamalan sunnah-sunnah pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik ibadah yang wajib 5 waktu dan juga ibadah siam, puasa, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain, qabliyah, ba'diyah, tarawih, witir, tasbih, salat sunnah, tahiyat, pengajian, sholawat, zikir, tadarus, dan seluruh amal-amal ibadah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan insyaallah sedaya diterami oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi insyaallah dosa-dosa kita yang sangat banyak jumlahnya, entah sudah berapa total dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan di malam yang mulia ini insyaallah sedaya dosa-dosa kula panjenengan insyaallah disepuro oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi hajat-hajat, niat-niat, hajat dunia, hajat akhirat sedaya insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan dijadikan ilmu kang barokah dan manfaat, dan mudah-mudahan malam hari ini Allah anugerahkan kepada kita Lailatul Qadar. Dan mugi-mugi insyaallah Ramadan tahun ini bukan yang terakhir untuk kita. Mugi-mugi dawa umur, sehat walafiat, berjumpa lagi dengan Ramadan tahun-tahun akan datang dalam keadaan lebih baik zahir wal batin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitun Naim Beliau rahimani wa rahimakumullah. Monggo kalau mau sambil menikmati gorengnya pasti sambil ganjil-ganjil sidik, ayo kita lengkapi dengan pengajian, menambah ilmu. Mungkin dari ilmu kang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang sudah memasuki malam ke-21. Semakin ke belakang di bulan Ramadan ini, inilah puncak-puncaknya bulan Ramadan sudah dimulai. Puncak-puncaknya Ramadan mulai malam hari ini sudah dimulai. Beruntung, sukses, selamat buat panjenengan-panjenengan yang siap menyambut puncak malam bulan Ramadan, yaitu Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir. Itulah puncaknya bulan Ramadan. Ulang recep yang kemarin sudah kita tinggalkan, puncaknya adalah awwalu lailatin min Rajab,
malam pertama di bulan Rajab. Lanjut setelah bulan Rajab selesai, masuk sasi bulan Ruah, bulan Sya'ban. Puncaknya ada di tengah-tengahnya, yang menika Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Puncak Sya'ban di pertengahannya. Sedangkan Ramadan puncaknya itu adalah dimulai saat ini, yaitu malam ke-21 sampai terakhir. Alhamdulillah diparingi kuat istiqomah, semangat untuk menggenjot di bulan Ramadan dengan banyak ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, mumpung kita diberikan kesempatan sama Allah memasuki malam-malam terakhir di bulan Ramadan, jangan dilewatkan begitu saja. Sampeyan yang punya hajat-hajat, niat-niat, permintaan-permintaan, utawa basane wong kantoran niku proposal. Niki kula manubin bawa proposal kan akeh di sini, wis tulis kabeh. Catatan wis dialog parang dialog iki, dialog iku, hajat ini, hajat itu. Jangan khawatir. Tumpahkan semuanya. Sambiat no kabeh kepada siapa? Ojo nang dulur, ojo nang kanca, ojo nang tangga, percuma. Kalau kita berharap kepada podo-podo menungsone, akhirnya bertepuk sebelah ngantuk tadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngantuk mereka ngantuk, podo kan. Bisa ngantuk bisa. Tapi mumpung ini malam yang mulia, ayo kita manfaatkan. Apapun hajatnya, jangan berharap kepada manusia. Hal ini percuma. Ini kubik sudah saya ledeni macam-macam. Saya sudah anterno ke barat, ke timur, ngalor ngidul, nawita netes gitu, nawita cair gemerojo gitu, bosan netes baju tanpa usah. Itulah salahnya kita. Kenapa berharap kepada manusia? Percuma. Paling enak itu sudah segala harapan kita, permintaan kita, doa, hajat, proposal, apa semuanya, semua laporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Apa firman Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wahai Muhammad, katakan kepada umat, kalau mereka tanya di mana aku, kata Allah, katakan fa inni qarib, Allah dekat dengan kita. Hadirin, Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, Allah siap menjawab panggilan kita. Sampai manggil ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya Rahman, dibaca semuanya minta ini. Sampai manggil Allah, Allah nyaut panggilan sampean. Jangan khawatir. Hajat-hajat kita insya Allah berkah Ramadan gobul semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Bahkan sampai Kanjeng Nabi itu pernah menyampaikan seperti ini. Apa kata Kanjeng Nabi? Beliau bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Kadung ana wong tidak minta kepada Allah, tahu dia punya kebutuhan, punya permintaan, punya hajat, punya niat, macam-macam cita-cita, macam-macam sudah. Ya, apalagi sudah mendekati Lebaran, permintaan semakin banyak ya. Khususnya ibu-ibu ini. Daftar permintaan mendekati Lebaran semakin banyak, Bu ya. Iya. Kita ada permintaan macam-macam, Pak. Urusan kebun, urusan sawah, urusan anak, urusan rumah tangga, urusan masyarakat, macam-macam. Lu kok tidak minta kepada Allah? Wis weruh. Ketika kita sholat, apa yang kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka
Nasta'in ya Allah, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah ya Allah. Kita ngakunya begitu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon bantuan, memohon pertolongan, hanya kepada Allah. Lo punya hajat, punya permintaan, kenapa ada laporan sama Allah? Apa kata kanjeng Nabi? Yaghdab alaih, Allah marah, Allah ngamuk, murka kalau ada hambanya banyak permintaan, banyak hajat, banyak niat, kok tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Itulah Allah ya, bagaimana luasnya rahmat Allah. Kita punya hajat, kita tidak minta kepada Allah, Allah semakin marah kepada kita. Beda kadung kula panjenengan, Pak nggih. Kadung wong wadon hing njaluk paran-paran teng panjenengan endi? Lho tambah seneng iki enak ya. Biasane esuk wong wadon njaluk blonjo pecis. Iki wis 3 dina hing njaluk blonjo blas. Enak wis wongkul foto. Ya kalau kita kan tidak diminta sama istri, sama anak, biasanya lari-lari njaluk blonjo iki Pak Ustaz. 5.000, 10.000, iki wis seminggu lari-lari hingga 12 enak wis kira apa iki? Woto wongkol boten diotek-otek wicise. Itu kalau kita tidak ada yang minta kepada kita, kita semakin senang, kita semakin gembira. Berbeda dengan Allah Subhanahu. Semakin kita sering meminta kepada Allah, Allah semakin cinta kepada hamba-hambanya. Apa pesan Allah kepada Nabi Musa? Pengokaan lupa, dengar. Pesan Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, is'alni walau fi mil hidari. Musa, jaluk orang isun minta sama saya. Walaupun urusan uwian nang pawon, jaluk orang isun. Walaupun urusan sepele, urusan garam di dapur, jangan minta sama yang lain, minta sama saya. Ya, cuma sampai jangan salah paham. Oh, berarti nanti Beb kalau garam sudah mulai nipis di dapur, kemudian gula, kopi mulai semakin menipis, ya wis isun jaluk ya Allah, jaluk gula ya Allah, jaluk kopi. Ini tidak paham berarti ya. Artinya maksudnya bukan berarti kita nih jaluk jaluk gula, kopi, teh, Pak, bukan. Artinya urusan apa saja, walaupun kecil, walaupun ringan, walaupun remeh, semua harapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seperti itu. Semakin kita sering minta kepada Allah, Allah semakin cinta kepada hamba. Beda dengan kita manusia lupa, semakin sering diminta, semakin mumet, semakin pening, sepaneng. Iki jaluk ing mari-mari. Mau isuk jaluk pecis, awan pecis maning, sore-sore tuku biasa pecis sing mari-mari. Padahal yang minta bukan orang lain, anak sendiri. Anak dewek kadung bolak-balik dialog kesusui diapa ini kan mumet ya. Para maning pasaran sepi ku ndene kok. Iki pecis sing mari-mari, wong wadon didiku pisan. Blonjo online sing mari-mari. COD. Ya terus mumet biapa ini. Loh, kita semakin sering diminta, kita akan semakin marah. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Urusan apapun, saya yakin yang hadir malam hari ini masing-masing punya masalah sendiri-sendiri. Masalah dengan istri, masalah dengan rumah tangga, masalah di pekerjaan, dan macam-macam sudah mumet-mumet. Jangan dialihkan kepada yang salah-salah, jangan. Sudah kepada Allah paling enak. Ya kayak gini ini sudah paling enak. Bangun tahajud, qiyamul lail, sudah nangis sudah kepada Allah, minta kepada Allah, saya punya masalah ini ya Allah. Bib, saya tidak bisa bahasa Arab. Oseng kan yang parang-parang. Bahasa oseng tidak apa Indonesia Raya ngomong tidak apa. Sebutkan masalah sampean kepada Allah. Sambil tulis. Allah siap mendengarkan keluh kesah kita dan Allah siap akan memberikan solusi kepada hamba-hambanya. Semoga masalah kita akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Cuma kan pada kenyataannya yang bisa ngamalkan begini kan yang kuat iman. Ya, setiap ada hajat, setiap ada masalah,
kembali kepada Allah, minta bantuan kepada Allah dan seterusnya. Yang bisa begini kan orang yang dikasih kekuatan iman ya. Mudah-mudahan semuanya imannya kuat. Amin ya rabbal alamin. Cuma yang sering kita jumpai di masyarakat, mohon maaf. Kadang-kadang ketika ada masalah urusan dunia, bukan lari menuju kepada Allah, tapi menuju kepada hal-hal kegiatan ritual kesyirikan, syirik. Yang dilakukan malah yang syirik. Ya kalau di maning Pak Ustaz ini syaratnya gede ya. Ayo, orang sing ono dia. Iki syaratnya gede, aduh ini gede. Mbok penting toko kok katon ya. Padahal harus dibuka ambisun, ada orang lewat kampung dibuka toko ini. Padahal sudah saya buka ya. Katon ini petang, katon ini tutup. Ya gede, syaratnya gede gimana belum dia Pak Ustaz. Ada hal yang dia lakukan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, jelas-jelasan sudah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu. Gimana caranya akan dikasih solusi kenyamanan hidup, nyaman, sentosa, berkah? Kalau caranya pakai dengan cara menyekutukan Allah, tambah amburadul iya, tambah kocar-kacir rumah tangganya, kerjaannya, istrinya, anaknya iya. Kenapa? Caranya yang salah. Tambah ngelama kepada Allah. Wis enak Nabi ini nikmat macam-macam. Kita Bu, Pak, saya panjenengan ojo njaluk, jangan minta sudah. Kita tidak minta saja dikasih sama Allah. Apalagi kita minta kepada Allah. Iya betul. Napas. Sampai tiap hari pernah doa minta napas. Ya Allah, kasih saya napas ya Allah. Hengusan jaluk, tiap detik kita bisa menarik napas dan bisa membuang kembali. Sampai pernah minta, ya Allah, kasihkan telinga yang bisa mendengar ya Allah. Tak pernah minta tiap hari telinga kita bisa mendengarkan suara macam-macam. Ya Allah, izinkan mata saya bisa melihat ya Allah. Tak usah minta izin sama Allah, mata kita bisa melihat macam-macam. Hadirin, kita tidak minta, kita dikasih sama Allah. Apalagi kita memanjatkan segala hajat kita, niat kita hanya kepada Allah. Jangan khawatir, segala urusannya, segala hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, ayo kebiasaan salah di masyarakat yang pakai cara-cara yang syirik-syirik, mandek, tinggalkan sudah. Jangan dituruti. Iki ana Pak Ustaz wis teko wong biyen-biyen iki wis gimana? Ya biyen sapa? Ku zaman ngono boleh gede Pak Ustaz, perane aku ngonisan kan. Oh disantek kleru iki. Ayo kalau memang tidak melenceng dari syariat, monggo silahkan lanjutkan. Tapi ketika ada arahnya syirik kepada Allah, berhenti ya. Dosa-dosa yang lain masih ada harapan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah dosanya berbau syirik, menyekutukan Allah, ini urusannya fondasi, Pak. Urusannya dasar, repot abot urusannya. Ya sudah, tinggalkan yang begitu sudah. Urusan apapun, masalah apapun, kita semua sambat dan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, berbicara kita berdoa kepada Allah ya. Jangankan kita nih yang tiap hari sholat 5 waktu, alhamdulillah, taraweh, witir, tadarus. Ada makhluknya Allah, hadirin, makhluk Allah yang dilaknat sama Allah, diusir sama Allah. Siapa lagi kalau bukan iblis, setan, syaitanir rajim, setan yang dilaknat, diusir sama Allah. Loh, pada kenyataannya setan yang jelas-jelas dilaknat sama Allah, diusir sama Allah, ketika dia minta sesuatu kepada Allah, permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal iblis, padahal setan. Itu tapi bukaan Al-Quran, ngaji Al-Quran, coba perhatikan cerita yang sering kita dengarkan. Sering ketika Allah menciptakan Nabi Adam, beres selesai, Allah perintahkan malaikat termasuk iblis, setan untuk nyembah, untuk menghormat Nabi Adam. Iblis tidak mau.
Apa katanya iblis? Ana khairun minhu. Oh, saya lebih afdol, saya lebih bagus ketimbang antum ya Allah. Hati-hati ya, jangan sampai terjangkit penyakit anania. Penyakit anania. Apa bib anania itu bib? Sidik-sidik saya, aku. Wah itu saya itu bib. Kalau tidak ada saya, oh tidak karu-karuan sudah. Itu dulu aku bib, itu dulu saya. Itu semuanya diklaim, semuanya diaku-aku. Ini ucapan seperti ini sama persis seperti ucapannya iblis. Ya Allah, aku lebih bagus ketimbang Anda. Hati makanya. Semua kan tadi itu yang ngasih rezeki, bisa bantu ini, bisa ngurus ini, semuanya yang ngasih siapa? Siapa Pak? Gusti Allah. Loh, Allah yang ngasih, malah dia yang ngaku-ngaku. Loh, gimana sih? Kamu tuh bisa nyumbang, kamu bisa bantu, kamu bisa ngurusi macam-macam, itu semua yang ngasih Allah. Loh, Allah yang ngasih, kok diaku-aku begitu loh. Makanya hati ya, semua itu kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian ketika dilaknat sama Allah iblis tersebut, apa perkataan iblis kepada Allah? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan saya umur yang panjang ya Allah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat ya Allah. Untuk tujuannya apa? Ya budul kula panjenengan ini Pak. Jadi iblis setan minta izin kepada Allah supaya diberikan umur panjang. Apa jawaban dari Allah? Qala innaka minal mundharin. Ya wes, iblis setan, jangan khawatir, permintaan kamu dikabulkan, kamu akan panjang umur sampai hari kiamat. Ini Al-Qur'an, Al-Qur'an. Nah, kalau setan, iblis minta kepada Allah, ternyata dikabulkan sama Allah, masa kita kurang yakin kepada Allah? Kita kurang mantap sama Allah. Nah, iblis meminta dikasih sama Allah. Kenapa kalau kita malah nyarinya kepada yang haram? Kenapa kita nyari kepada yang syirik? Minta kepada Allah, jangan khawatir. Dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya kita ini sudah sering doa, kita sudah sering minta macam-macam sama Allah. Tapi kok tidak kelihatan nih kok, tidak cair-cair nih Pak Ustaz. Maki atos terus nih mana wujudnya kok tidak kelihatan? Dengarkan, disebut oleh para alim ulama bahwasanya ketika panjenengan baca doa ya, sampai baca doa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahumma, Rabbana. Kita kan memanggil siapa? Memanggil Allah. Ketika sampai memanggil Allah, panjenengan di saat itu juga panggilannya dijawab oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Kita manggil Allah, Allah jawab panggilan kita. Setelah kita Allahumma, setelah Rabbana, kemudian lanjutannya kan minta ini, Allahumma inna nas'aluka begini, minta ini macam-macam. Lah permintaan itu dilihat dulu sama Allah, ditimbang dulu sama Allah. Ini cocok apa enggak dikasih, pantas apa tidak dikasih sekarang. Kalau memang cocok, kalau memang pantas dikasih sekarang, langsung dicarikan sekarang sama Allah bisa. Sama begini Pak Bu, perumpamannya sama begini. Podo kaya panjenengan punya anak kecil. Anak kita kan darah daging, minta apa saja monggo Bu. Anak sampai umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, Pak, ayo Pak, belikan saya sepeda motor Pak. Sampai mungkin punya duit, bisa belikan sekarang cash, boten kredit, bisa. Cuma kan ketika anak masih umur 6 tahun, 7 tahun, belum waktunya dipegangi sepeda motor. Kalau terus diberikan, dikasih sepeda motor, wah, dah karuan Pak acur, gua tabrakan bahaya. Turun wayahe belum. Begitu pula kita minta macam-macam sama Allah, minta ini, minta itu. Terkadang Allah tunda permintaan-permintaan kita. Kenapa? Karena Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Allah lebih tahu, lebih paham, lebih ngerti mana
mana yang cocok, yang pas waktu dikabulkan hajat untuk hamba-hambanya. Jadi jangan protes sama Allah, percuma saya tiap habis sholat doa nggak ada wujudnya, nggak cair wis mandek ben wis. Ini ngambul jadi Pak. Ini namanya ngambul. Jangan terus minta kepada Allah. Suatu saat permintaan kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan begini, Allah itu senang mendengarkan suara rengengan kita ketika sedang ada masalah. Khususnya buat panjenengan yang punya masalah. Kalau doa beda Pak, ya. Kalau yang tidak punya masalah, ya doanya mungkin enteng Allahumma gitu. Tapi kalau sudah punya masalah, tambah khusyuk. Kenapa? Ada masalah. Nah, Allah itu sangat senang ketika hambanya bangun malam, tahajud, qiyamul lail, nangis, ngerengek. Allah senang mendengarkan rengengan dari hambanya. Sehingga kalau hamba ini permintaannya digabulkan sama Allah, hajatnya digabulkan sama Allah, jangan-jangan ojo-ojo marah, ternyata dia akan berhenti untuk menangis kepada Allah Subhanahu. Mantep guys, kalau dikasih permintaannya, besok tidak dia mulai lagi sudah, tidak doa lagi sudah, tidak ngerengek nangis lagi. Kenapa? Hajatnya sudah digabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sengaja ditunda sama Allah supaya setiap hari kita bangun tahajud, qiyamul lail, nangis, merengek, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara Allah. Hikmah kenapa terkadang kita tidak merasakan dari apa hajat-hajat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan khawatir Pak, jangan khawatir Bu. Sampai yang mantap, sampai yang yakin. Insya Allah baik sekarang ataupun akan datang ataupun entah kapan, pasti hajat kita akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun sebetulnya Pak, kita ini tidak usah baca doa, Allah sudah tahu dengan permintaan kita. Kan gitu ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Seandainya kita tidak baca doa, Allah itu sudah tahu dengan hajat kita. Sebagaimana qasidahnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, gimana bunyinya? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa tiyari. Cukup Allah tahu dengan aku, cukup dari permintaanku cukup. Sampai tidak usah minta, ya Allah rezeki lancar ya Allah tubuh umur ya Allah minta ini. Tidak usah ngomong, Allah sudah tahu. Allah Maha tahu. Tapi kenapa kok kita tetap diperintah baca doa, ucapkan doa? Apa kata Imam Al-Haddad? Fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Kita baca doa itu sebagai tanda bukti, menunjukkan kalau kita betul-betul butuh, ngemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan kalau memang kita butuh, tampilkan ya Allah, aku minta, tampilkan, tunjukkan. Walaupun kita tidak baca doa, Allah sudah tahu. Tapi untuk menunjukkan kalau kita betul-betul ngemis kepada Allah, fakir kepada Allah, miskin kepada Allah, minta macam-macam, baca doa, menunjukkan kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan insyaallah hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayo saya mengajak diri saya pribadi dan juga kepada panjenengan semuanya. Ini Ramadan sudah malam ke-21. Tidak terasa ya, namanya umur ini ya. Mungkin tahun kemarin kita punya saudara, kita punya keluarga, ikut bareng tahajud qiyamul lail di Masjid Baitul Naim ini. Tapi sebagian mungkin sudah ada, sudah berangkat, sudah dipanggil sama Allah. Tapi Allah masih sayang sama kita. Allah kasih kesempatan kepada kita untuk hidup lagi di tahun ini, di Ramadan tahun yang ini hadirin. Oleh karena itu kesempatan yang luar biasa, jangan dilewatkan begitu saja. Jangan iman-iman. Ya, apalagi terus na'udzubillah min dzalik. Ternyata Ramadan bukan semakin banyak ibadah, tapi malah diisi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan
mudah-mudahan diselamatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan hadirin, yu'ta bisyabin yaumal qiyamah wal malaikatu yasuqunahu wa yadribunahu. Nanti di yaumil qiyamah ada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini kan anak buah anak malaikat Malik. Malaikat Zabaniyah memegang menyeret seorang pemuda, makin tarik diseret sama malaikat, jerit nangis, mau diketipu disontok ya di malaikat, dikamplengi diantong di malaikat, jerit kesakitan, sudah nangis gak karu-karuan. Ada beberapa orang-orang yang dilewati ditanya, penasaran, ini apa salahnya orang ini, saat apa? Kok begitu hina, begitu jelek kondisinya? Tanya malaikat Zabaniyah, apa maksiat anak muda ini apa? Apa jawaban malaikat? Anak muda ini dulu semasa hidupnya pernah hidup di bulan Ramadan. Tahu orang yang Ramadan? Dikasih kesempatan sama Allah berkali-kali hidup Ramadan, bukan sekali dua kali, berkali-kali. Tapi ternyata dia merusak, menodai kehormatan bulan Ramadan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Ramadan malah tambah umbi-umbian lah. Nauzubillah min dzalik. Ramadan ya tetap istiqomah tuh nomor penting. Ramadan tetap narkobaan, berbuat zina. Oh, jangan main-main ya. Allah kasih kesempatan luar biasa, ngamalkan ibadah sedikit, pahalanya berlimpah ruah, enak kok bisa dapat pahala banyak. Lo kok malah maksiat, kan ngelama ini, kurang ajar. Sudah dikasih enak-enak sama Allah, dikasih diskon besar-besaran, lo malah ngelunjak. Dikasih hati jaluk, rempelok, yakin, kan kurang ajar berarti nih kan. Makanya ayo hati-hati. Ramadan yang mungkin tinggal beberapa hari lagi, manfaatkan untuk munajat kepada Allah, minta maaf kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan harapan semoga dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang zahir, dosa yang batin, dosa yang kemarin, dosa sekarang, dosa akan datang, berkahnya Ramadan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkah Ramadan ya Allah, hajat-hajat kami banyak ya Allah. Hajat untuk diri kami ya Allah, hajat istri kami, hajat anak-anak kami ya Allah, seluruh permintaan kami ya Allah kabulkan ya Allah, berkahnya Ramadan ya Allah. Ya Allah, jadikan umur kami umur yang barakah ya Allah, umur yang banyak ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, lindungi kami ya Allah, lindungi istri kami, lindungi anak-anak kami ya Allah dari kemaksiatan ya Allah. Jadikan mereka semua orang-orang yang ahli ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, khususnya orang tua kami ya Allah, rahmati mereka, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, kasih sayang kepada mereka ya Allah. Yang masih hidup sekarang ya Allah, berikan kepada mereka sehat walafiat ya Allah, kuat ibadah kepadamu ya Allah. Dan orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, yang sudah masuk alam kubur ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, berkahnya Ramadan, jadikan kubur mereka taman-taman surga ya Allah. Kumpulkan orang tua kami ya Allah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nanti ketika di akhir hayat kami ya Allah, di saat-saat sakaratul maut ya Allah, hadirkan kanjeng Nabi di sekitar kita, dekat dengan kita ya Allah, menuntun kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ada di samping kami ya Allah, sehingga kami wafat husnul khatimah dengan dituntun oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan Ramadan tahun ini terakhir untuk kami ya Allah. Berikan kesempatan kami lagi ya Allah, ketemu Ramadan tahun-tahun akan datang ya Allah, sehingga kami semakin kuat ibadah, istiqamah kepadamu ibadah ya Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah segala apa yang kami niatkan ya Allah, Engkau terima ya Allah. Ibadah kami walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun tidak ikhlas, walaupun kotor ya Allah, tolong Kau terima ibadah-ibadah kami ya Allah. Ya Allah, segala hajat kami ya Allah, hajat keluarga kami, terimalah ya Allah, kabulkan ya Allah, berkah bulan Ramadan ya Allah, berkah bulan Ramadan ya Allah, berkah bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin.
العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وأحبابنا وجماعاتنا اجعلهم من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضلال، إنك ولي كل خير تفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. عيد علينا المسلمين سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام، زائدين لا منتغزين، راضين غير ساخطين، مجتمعين لا متفرقين، مقبولين لا مطرودين، وعلى طاعتك عنا يا رحمن إلهنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه